Terima kasih Pak Haji. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya washi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya washi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa atqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya washi'al karami. Huwal habibul ladzi turjan syafa'atuhu likulli hawlan minal awwali mukhtaqami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya washi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabi wa alil baiti kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya washi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Ketua DKM Masjid Al-Istiqamah beserta segenap jajarannya, yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Ustaz Bapak Imam selaku pengurus DKM Masjid Al-Istiqamah bidang dakwah, sekaligus beliau selaku ketua RT di lingkungan ini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Akhinul Kiram Bapak Haji selaku pembawa acara, mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, disehatkan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para asatidz, para hujjah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Al-Istiqamah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lingkungan di sekitar sini, bangsa kita, negara kita pun juga dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, semuanya dijaga oleh Allah dalam kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan salat subuh berjamaah
di mana pagi hari ini mudah-mudahan duduknya kita bersimpuh di majlis ilmu ini setelah kita melakukan panggilan Allah mendirikan salat subuh secara berjamaah, lalu disertai dengan duduknya di majlis ilmu ini. Semoga Allah mencucurkan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah menurunkan maghfirahnya kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada keberkahan terhadap umur kita, kesehatan kita, hidup kita, rezeki kita, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membawakan kajian tentang Al-Kabair. Kenapa saya harus membawakan Al-Kabair? Sebelumnya Bapak Ibu bisa tahu dulu, karena di dalam surat An-Nisa ayat 31 Allah katakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, kata Allah, maka niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami akan masukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat An-Najm ayat 32 Allah kembali berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Kepada orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji selain dari dosa-dosa kecil, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Al-Fakir akan membawakan tema dosa besar bahagia yang dibenci Allah. Sekalipun kebahagiaan, kegembiraan dan kesenangan itu tidak selamanya mudarat, saya yakin bahwasannya kita semua menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesenangan, menginginkan kegembiraan. Seorang suami ingin membahagiakan istri dan anak-anaknya. Seorang istri ingin membahagiakan rumah tangganya. Seorang anak ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Namun yang perlu kita ketahui, ada kebahagiaan yang dibolehkan, ada pula yang dilarang atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini tergantung sebab dan akibatnya. Bila sebab-sebabnya itu akan muncul yang baik, pasti enggak akan ada masalah. Bahagia atau kesenangan yang tidak diperbolehkan, yang akibatnya akan mendatangkan kebencian dan murka Allah, adalah seperti seseorang yang berkorupsi, seseorang yang mencuri. Korupsi dapat uang, nggak ketahuan, bahagia. Betul Pak? Senang.
nggak ketahuan, nggak ketangkep, senang. Main judi, nggak ketangkep, menang dia, senang dia, bahagia. Sebabnya sudah salah, sebabnya sudah tidak benar, akibatnya pun juga makin rusak nanti, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam hal yang lainnya, kebencian, kebahagiaan yang dibenci oleh Allah bahkan mendatangkan murka Allah yang paling besar, murka Allah terhadap pelakunya. Seseorang yang bekerja di sebuah tempat yang mendapatkan fasilitas bagus, jabatan atau kedudukan bagus, gajinya besar, siapapun akan senang bekerja di suatu tempat dengan menerima berbagai macam fasilitas dari kantor yang dia tempati untuk bekerja. Gajinya besar, kedudukan ada, jabatan punya, tapi tempat dia bekerja tempat yang Allah murkai. Kenapa dikatakan tempat yang Allah murkai? Karena tempat dia bekerja ada unsur ribanya. Ada unsur riba. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36 kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran, dan tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki dan perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum. Kalimat tidak pantas di sini para ulama tafsir mensepakati dalam arti tidak boleh, haram hukumnya. Jadi tidak pantas, tidak boleh. Kalau Allah sudah menetapkan hukumnya, Rasulullah telah menetapkan hukumnya tentang hal-hal yang keluar dari rambu-rambu Allah, maka tidak pantas, tidak boleh seorang mukmin laki-laki, mukminah perempuan untuk mengambil pilihan yang lain. An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bagi mereka yang punya pilihan yang lain dilarang oleh Allah, tidak pantas, tidak boleh. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang membangkang akan aturan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatannya yang nyata. Punya jabatan bagus, punya kedudukan hebat, dihormati oleh anak buahnya, disegani oleh bawahannya, dapat fasilitas mobil yang bagus, gaji yang besar, tapi hidupnya, rizkinya Allah tidak berikan keberkahan sampai dia meninggalkan tempat itu. Tidak diberikan keberkahan. Bahkan bukan hanya untuk dia seorang yang Allah akan ganjarkan kemurkaannya, bukan hanya dia saja, tapi keluarga yang menikmatinya pun akan kena imbasnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terkena imbasnya. Ikhwatul iman rahimakumullahu jami'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba
la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba, kata Allah, mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Seakan ada tekanan penyakit jiwa pada dirinya. Orang yang masih gemar makan riba, coba kita perhatikan, gak akan lama hidupnya. Sekalipun lama diberikan kehidupan oleh Allah, dia masih diberikan kesempatan makan harta riba. Akan datang suatu saat istidraj buat dirinya. Istidraj, malapetaka di balik kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Itu istidraj namanya. Ketika dia sedang enak-enaknya menikmati harta ribanya, ketika dia sedang bergembira, bersenang-senang dengan keluarganya menikmati harta ribanya, dia nggak tahu kalau saat itu Allah akan datangkan istidraj, mati mendadak tanpa ada sakit lagi. Istidraj, kematian yang mendadak, yang akan Allah jatuhkan kepada orang-orang yang hobi gemar kepada pemakan harta riba. Bahkan nanti di yaumil kiamat, ketika dibangkitkan oleh Allah, dia nggak bisa berdiri tegak, berdirinya sempoyongan. Ya. Karena kata Allah, berdirinya mereka nggak bisa tegak, seakan-akan punya penyakit jiwa dia. Dan dalam surat Al-Baqarah yang berikutnya, ayat 278 sampai 279, Allah katakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai kalian orang-orang yang merasa beriman, yang sudah beriman, yang sedang dalam keadaan beriman, perhatikan kata Allah, aku panggil kalian saat ini. Yang pertama ingin aku katakan kepada kalian, taatlah kalian kepada aku Tuhanmu. Taatlah kalian kepadaku Tuhanmu. Tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Jika kalian memang benar-benar beriman kepadaku, kata Allah. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mau meninggalkannya, ini ancaman dari Allah. Jika kalian tidak mau meninggalkannya, sementara kalian mengaku beriman kepadaku, kepada Rasulnya, dan kalian tidak mau meninggalkan sisa dari riba itu, maka aku umumkan kepada kalian, kalian telah mengajak perang kepada aku, kata Allah. Na'udzubillah. Berani kita ngajak perang Allah? Kalau ada yang berani, hebat. Jangankan kita ngajak perang Allah, kita dikasih ingusan aja udah susahnya luar biasa. Allah cuman kasih penyakit pilek doang, sakitnya sampai seluruh badan. Betul gak Pak? Ya, dikasih pilek aja sakitnya seluruh badan, apalagi kalau nantangin perang sama Allah. Kita manusia yang lemah, manusia yang gak berdaya, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak bisa apa-apa kita. Dulu kita lahir dalam keadaan telanjang, dibungkus oleh sehelai kain, dan nanti pun kita mati dalam keadaan tidak memakai baju, hanya dibungkus oleh kain kafan. Ini yang pertama. Kebahagiaan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
ketika dia masih terus menikmati harta riba. Kalau dia tetap mengacuhkan ayat Allah ini, mengabaikan firman Allah ini, berarti dia telah membangkang dengan pembangkangannya yang nyata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada bahagia yang sebab awalnya baik, tapi dampaknya akan menjadi buruk dan celaka. Seperti misalnya orang yang menuntut ilmu, ya, lalu dia seorang pembaca Al-Quran, ya, ini sebabnya udah baik, tapi akibatnya kita lihat buruk atau tetap baik. Kalau awalnya dia mencari ilmu, tujuannya untuk menggapai ridha Allah, mengharap ingin bertemu kepada Allah, ketika dia mengamalkan ilmunya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia telah mendapatkan ilmu, bahkan awalnya mencari ilmu hanya untuk menjadi seorang da'i, hanya untuk menjadi seorang asatidz yang dikenal, yang viral, yang kondang ketika menyampaikan syair-syair, yang ketika menyampaikan bacaan-bacaan Qur'annya, niatnya udah pengen terkenal, pengen jadi asatidz, pengen jadi da'i kondang. Ya. Kalau yang demikian, yang awalnya niatnya sudah salah, lalu akan muncul bangga diri. Kalau kita kalau dipuji, disanjung, senang apa bahagia, Pak? Dipuji kita, disanjung kita karena ilmu kita. Wah, Ustadz itu hebat penyampaiannya. Wah, Ustadz itu bagus bacaan Qur'annya. Senang pasti dipuji, bahagia pasti disanjung. Tapi ketika banyak orang yang memuji dan menyanjungnya, iblis tidak diam, memasang perangkap pada jiwanya. Apa perangkapnya? Bangga diri. Bangga diri. Kata Nabi, orang yang berbangga diri akan muncul yang namanya keangkuhan dan kesombongan. Berawal dari bangga diri. Sementara angkuh dan sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Mereka akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Seorang asatidz, ketika memang waktu awalnya dia menuntut ilmu, niatnya hanya ingin menjadi seorang da'i terkenal, ingin menjadi seorang asatidz yang viral di dalam menyampaikan ilmunya. Akhirnya dari perasaan bangga diri itu muncul yang namanya sifat sum'ah. Sifat sum'ah. Sum'ah, dia pengen apa yang dia baca, bacaan Qur'annya kek, penyampaian syiar-syiar agamanya, ceramahnya, tausiahnya, khutbahnya, berkaitan dengan pendengaran, itu namanya sum'ah. Suatu amalan, sekali lagi saya katakan, ketika dia menginginkan supaya apa yang didengar orang lain itu terlihat bagus, terdengar enak didengar,
Itu namanya sum'ah. Ya. Lalu yang kedua akan muncul riya. Riya adalah melalui gerakan, melalui pandangan mata. Ketika sendiri sholatnya buru-buru, giliran orang lagi banyak, gerakan sholatnya diperlambat, bahkan Allahu Akbar, wah, kayaknya dimerdu-merduin. Tambah gerakannya dibuat-buat, suaranya dimerdu-merduin, hingga muncul pujian dan sanjungan dari jamaahnya. Muncul. Ketika sudah muncul yang demikian, maka timbul bangga diri. Bangga diri. Dan Allah tidak suka. Tidak suka dengan orang yang berbangga diri. Tidak suka dengan orang yang angkuh dan sombong. Ketika ada hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang yang berilmu, seorang yang punya uang, dermawan, sum'ah dan riya ini akan menyerang kepada para astadz, para da'i, dan juga kepada orang-orang yang ahli sedekah. Sum'ah dan riya akan menyerang para pendakwah, para penceramah, para astadz, dan juga para orang-orang yang gemar bersedekah. Hati-hati. Iblis masang perangkap di situ. Karena iblis paling gak suka kepada anak cucu Adam yang ketaatannya dianggap luar biasa olehnya. Iblis benci dan gak suka. Ikhwatul iman rahimakumullahu jami'an. Ini yang kedua. Dia bahagia punya ilmu, dia bahagia punya harta, tapi kebahagiaannya menjadi celaka buat diri dia karena adanya sum'ah dan riya. Yang ketiga, orang yang diberi nikmat oleh Allah rezeki yang banyak, orang yang diberi nikmat oleh Allah nikmat yang serba enak, hartanya selalu diberikan, bisnisnya selalu dijalankan, usahanya selalu diperluas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senang, bahagia. Tapi ketika senang dan bahagianya ini dia lalai kepada Allah, dia lupa kepada Allah, maka kesenangannya itu akan menimbulkan yang namanya sifat kikir. Ketika dia sudah banyak diberikan harta oleh Allah, usahanya sudah semakin banyak diberikan oleh Allah, dimudahkan segala jenis usaha-usahanya, rezekinya terus ditambah, lalu iblis memasang perangkap sifat kikir. Sifat kikir. Orang yang punya sifat kikir, dia nggak rela kalau hartanya dinikmati oleh orang lain. Jangankan dinikmati oleh orang lain, untuk dirinya sendiri pun dia pelit. Ini orang kikir. Dia dapat duit, dapat harta, disimpan, dan disimpan, lalu dihitung-hitungnya saja. Dihitung-hitungnya saja. Dia menganggap uang yang disimpannya itu, harta yang selalu disimpannya itu akan bermanfaat buat dia, akan menjadi kekal buat dia, akan menjadi penolong buat dia. Apa yang dia katakan dibantah oleh Allah. Kalla sawfa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalla la yumadanna fil hutamah, kata Allah. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Justru malah dia akan kujermuskan, kulemparkan ke dalam neraka hutamah. Neraka hutamah Allah jelaskan, narullahil muqadatul lati tatfali'u 'alal afidah.
Azab api neraka yang Allah persiapkan dalam keadaan nyala yang berkobar-kobar, yang siap menyambar dirinya sampai ke hatinya. Bagi orang kikir, innaha 'alaihim mu'sadatun fi 'amadin mumaddadah. Sungguh api neraka itu akan menyala dan berkobar-kobar hingga akan menutup rapat dirinya, sementara dia dalam keadaan terikat pada tiang-tiang yang panjang. Neraka hutamah bagi orang-orang yang kikir. Ikhwatul iman rahimakumullahu jami'an. Ini udah mau masuk waktu syuruk. Tadi Ustaz Imam udah beri pesan sampai waktu syuruk Ustaz. Iya. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji keimanan kalian wahai manusia, kata Allah. Akan menguji keimanan dan ketaatan kalian dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Dan aku ingin melihat siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Kemudian Allah katakan lagi dalam firman-Nya, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Allah katakan pada hari di mana kami tutup mulut mereka, tangan mereka, dan berkata kepada mereka, akan berkata kepada mereka, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian pada apa yang sudah mereka lakukan di atas muka bumi dulu ketika mereka menjalani hidupnya. Wa amman utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dalam surah yang berikutnya. Dan adapun orang yang catatan amalnya diberikan dari arah sebelah kiri, dari arah belakang, maka dia akan berteriak, celaka aku. Orang nanti yang akan diberikan buku catatan amalnya dari arah belakang, dia akan teriak, celaka aku, dan dia akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Itu karena dulunya ketika di dunia mereka selalu bersenang-senang kepada keluarganya, kepada kaumnya. Lalu dalam surat Al-Qasas Allah katakan, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang bersenang-senang. Saya ulang dari awal, Allah membenci kebahagiaan hambanya itu apabila dia masih gemar menikmati harta riba. Tadi sudah dikatakan ancamannya, jika memang kita merasa orang-orang beriman yang sudah beriman dalam keadaan beriman, tinggalkan harta riba. Kalau enggak mau ditinggalkan juga, berarti kalian menantang perang Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua tadi adalah tentang orang yang, lupa saya itu tadi, tentang orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmu serta mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Apabila dia amalkan ilmunya itu bukan mengharap menggapai ridha Allah, bukan mengharap ingin berjumpa dengan Allah, tapi karena ingin dia menjadi seorang da'i, menjadi seorang astadzir, menjadi seorang pendakwah, atau menjadi seorang qari niatnya, maka di situ ada kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang Allah benci. Dia bahagia bisa dapat ilmu, dia bahagia bisa baca Quran, dia bahagia bisa memperbagus bacaan Qurannya, tapi ngambil jalan yang keliru, Allah membencinya. Yang ketiga,
Ada kebahagiaan yang Allah benci, bahkan Allah murka, dan kemurkaan ini akan membinasakan manusia itu tersendiri adalah ketika Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada hambanya, tapi dia lalai dan tidak pandai bersyukur. Kemudian dia memiliki sifat kikir. Ini yang akan membinasakan diri manusia yang mentaati sifat kikirnya. Dalam beberapa ayat terakhir sebagai penutup dikatakan, nanti pada hari kiamat akan ditutup mulut-mulut kalian dan akan bicara tangan kalian, kaki kalian akan bicara, meminta saksi, memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya ketika nanti di yaumil kiamah adalah termasuk orang-orang yang celaka. Dan kepesan dari Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu bersenang-senang. Bersenang-senang dalam tanda kutip, dia lalai, dia melupakan Allah dengan sengaja. Ini yang dimaksud ayat seperti ini. Baik, mudah-mudahan ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Al-Fakir mohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat bagi kita, wabil khusus untuk Al-Fakir yang menyampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Alhamdulillah, saya kembali kepada Ustaz Muhammad Yusuf yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah bahagia yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tentunya akan meningkatkan keimanan dan takwa kita pada Allah. Amin ya Allah. Amin. Langsung saja, barangkali ada pertanyaan. Ya, 1, 2, ya, Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita tahu bahwa dosa riba itu paling ringan, ada 72 dosa besar dan riba, dan yang paling ringan adalah sama saja menjenahi ibu kita sendiri. Ya, yang saya tanyakan, banyak sekali kan pedagang riba dari bank yang banyak orang-orang kita ambil seperti KPR, pinjaman bank, kredit, tiket motor, sampai kita juga menabung di bank. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara kita menghindari riba sama kita secara kasat mata, misalnya kita nabung gajian berasal di bank. Terus bagaimana kita menghindari bunga bank tersebut? Dan kalau yang mengatakan kalau lu nggak mau riba, jangan nabung di bank, gitu. Nah, kita nggak bisa lepas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, mungkin kalau riba banyak orang mengetahui sedikit banyaknya dan maklum gitu Pak Ustaz. Ya. Dan mungkin juga susah untuk menghindarinya gitu. Ya. Tapi sekarang yang agak sulit itu gharar Pak Ustaz. Karena kalau riba kita mungkin tahu ya, tapi kalau gharar itu kan sesuatu yang meragukan gitu Pak Ustaz. Dan mengenai sirat Pak Ustaz, kadang-kadang kita was-was. Apakah ini Allah sedang mencoba kita atau memberikan suatu kenikmatan istirahat kepada kita gitu. Jadi kadang-kadang kebahagiaan atau kita bersyukur sama Allah telah diberikan yang berlebih dari Allah, kita anggap itu istirahat, tapi kita juga akhirnya jadi was-was. Apakah istirahat ini maksudnya akan menambah dosa saya atau akan menambah kenikmatan dan bersyukur saya kepada Allah gitu Pak Ustaz. Ya. Dan yang terakhir mengenai ria Pak Ustaz. Kadang-kadang kita dapat istirahat itu kita cerita kepada orang betapa nikmatnya dan betapa bersyukurnya kita kepada Allah, begitu banyak anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, masih ada lagi? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi diterangkan bahwa Allah dalam menguji manusia itu dalam beribadah itu adalah yang dilihat adalah tentang baiknya. Jadi manusia itu untuk beribadah bukan untuk beribadah yang banyak-banyaknya gitu, Ustaz. Jadi yang dinilai adalah baiknya ibadah bukan banyaknya ibadah. Ya. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Lagi, Ibu ada Ibu? Nggak ada? Ya, silakan. 3 pertanyaan. Jazakallah khairan katsir. Saya jawab langsung Pak Haji ya. Insya Allah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan saya nggak lupa nih. Soalnya saya nggak catat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang pertama, pertanyaan yang pertama tentang menabung ya Pak ya, atau ya tentang bank itu ya Pak. Jadi ini kalau saya tidak salah mencernanya, ketika kita menjadi seorang karyawan, seorang pegawai atau seorang pekerja di suatu instansi, itu awalnya kita sudah kesepakatan ijab kabul berapa gaji yang kita terima. Dari awal perusahaan itu sudah memberitahu gaji kamu sekian sebulan. Terus nanti ada tunjangan uang ini sekian. Lalu ditotalkan oleh kita dan ditotalkan juga oleh perusahaan itu jumlah globalnya, yang akhirnya perusahaan akan mentransfer gaji kita. Nah, kalau kita ingin terhindar dari bunga banknya, kita ambillah uang kita yang pokoknya itu, yang unsur koma sekian-sekiannya jangan diambil. Saya dulu juga seorang karyawan. Saya dulu pernah kerja di suatu perusahaan besar. Saya nggak sebut nama perusahaannya. Jadi dia perusahaan tentang perusahaan media. Perusahaan media yang terbesar di Indonesia ini. Jadi ketika saya sudah mempelajari dan sudah mendapatkan wejangan dari guru-guru saya, dan saya ambil sikap dalam pribadi, sebelum saya ambil sikap, saya memohon kepada Allah yang terbaik apa yang harus saya lakukan. Awalnya kalau saya tinggalkan pekerjaan itu, saya berarti kehilangan mata pencaharian dalam bulanan saya. Saya berpikir demikian. Lalu kemudian ketika ada pikiran seperti itu, lantas saya berpikir lagi, kalau saya berpikirnya arah situ, lantas Allah kemana? Saya berpikir ke situ. Toh yang menghidupkan saya, yang memberi kehidupan saya, yang memberi saya rezeki Allah. Saya harus ambil keputusan. Yang akhirnya saya ngebohong sama istri saya, Pak, Bu. Saya bilangnya diputus kontrak sama istri saya. Karena istri saya belum siap kalau saya didakwah. Saya bilang sama istri putus kontrak, saya bilang. Terus nanti bagaimana bulanannya, kata istri saya. Ada Allah, saya bilang. Yakinlah sepenuh hati dengan Allah. Karena Allah tergantung prasangka hambanya. Memang kita ini di zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, kita sedang diuji oleh Allah dalam hal-hal keimanan berupa seperti itu. Bunga bank. Kalau kita mau aman,
Kalau kita ingin terhindar dari riba, carilah bank-bank yang tidak ada unsur riba. Atau bila perlu ini mah kalau mau, cara orang tua dulu nyelengin, aman dari riba, nyelengin. Ya. Cuman kan resikonya kalau nyelengin tadi kodek-kodek mulu. Ya, sama anak atau sama bini diam-diam, maaf bukan nyelekin seorang bini, bukan. Man kan kita nggak tahu, Allahu a'lam. Memang susah. Zaman sekarang, akhir zaman ini memang zaman fitnah, ujian buat kita. Allah kan tadi saya katakan, kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan hanyalah untuk menguji kalian wahai manusia. Sampai di mana letak keimanan kalian, ketaatan kalian. Dan sungguh yang aku inginkan dari kalian itu adalah amal yang bagus, bukan amal yang banyak. Kalau amal yang banyak tapi kalau nggak ada yang bagus, buat apa? Sekarang kita kalau ngelamar kerjaan, ya, kita pakai kertas yang bagus, yang mungkin agak mahalan dikit. Kita tulis di surat lamaran itu pakai kertas yang bagus. Tapi tulisannya itu banyak coret-coretan. Kira-kira perusahaan itu mau terima nggak surat kertas yang bagus itu? Pasti kan disari, ini kok bikin lamaran kok banyak coretan-coretannya. Kalau bisa diganti. Jangan ada coretan-coretan. Jadi Allah itu ingin melihat hambanya, siapa di antara hambanya itu yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak. Karena Allah katakan dalam Quran, ittaqillahi mastata'tum. Taatlah kalian kepadaku semampu kalian. Semampu kalian. Kalau Allah katakan ikutilah sebagaimana Rasulmu Muhammad SAW, nyanggup kita ngikutin apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, yang tahajudnya 12 rakaat setiap hari, setiap malam, Sholat sunnahnya begitu banyak. Nabi sedikit tidur. Kalau kita tidur bentar-bentar tidur. Nabi sedikit tidurnya, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makannya, kalau kita bentar-bentar makan. Ya. Kalau kita disuruh sama Allah ikutin apa yang dikerjakan Nabi, nggak mampu kita. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya, ittaqillahi mastata'tum. Taatlah kalian kepadaku semampu kalian. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tinggalkan kalau mau selamat. Jadi kembali kepada unsur kita zaman sekarang ini sulit untuk meninggalkan yang namanya riba. Sebetulnya tidak sulit. Tidak sulit. Butuh perjuangan kita dan keyakinan kita kepada Allah. Itu saja. Saya berani meninggalkan pekerjaan yang memang udah jadi hasil saya bulanan. Sampai saya rela-relain bohong sama istri. Tapi kalau bohong demi kebenaran, demi Allah, demi karena agama Allah, itu nggak jadi dosa, nggak menjadi dosa. Karena kita membela Allah, membela agama Allah, kita perjuangkan agama Allah, itu nggak jadi dosa. Ambillah yang terbaik kalau memang masih ada. Ambillah yang terbaik bila memang ada yang baik di situ. Jadi kalau udah ada yang terbaik, nggak usah ambil yang baik lagi, cari yang terbaik dalam hidup ini. Jadi, ya itulah saya katakan sekali lagi, ketika kita sudah tahu global nominal gaji kita berapa, dari tunjangan-tunjangannya berapa, kita sudah hitung jumlahnya sekian, ambil yang itu aja udah. Kalau kita mau selamat, ambil yang itu aja. Yang belakang-belakangnya jangan diambil. Udah.
lepasin. Mudah-mudahan itu terjawab ya Pak, mudah-mudahan. Allahu alam, mudah-mudahan. Ya. Yang berikutnya tentang tadi saya lupa tuh Pak. Cara ibadah golor, kan golor itu kan Samar, meragukan. Jadi memang kalau yang namanya meragukan itu harus kita tinggalkan yang ragu itu. Yang namanya subhat kalau bisa juga harus dilepaskan. Ya, subhat. Ya kan? Ragu-ragu. Ria atau apa namanya riba itu memang wajib untuk ditinggalkan. Tapi kalau yang namanya meragukan, ya kita gimana yakinnya kita terhadap apa yang kita imankan. Kita yakin bahwasanya oh ini nggak bagus. Itu berdasarkan petunjuk iman kita, gitu kan. Kalau memang itu nggak bagus, gitu. Dan kalau kita misalkan masih sangsi, masih meragukan juga, tanya orang alim. Nanti orang alim itu akan memberikan pencerahan kepada kita, gitu kan. Akan memberikan pencerahan kepada kita. Nanti kita pun akan berusaha men-sharing apa yang dibicarakan oleh orang alim itu, gitu kan. Dan kalau kita bertanya tentang ilmu, jangan hanya 1-2 orang guru. Jangan. Kalau bisa lebih dari 2. Supaya apa? Supaya kita bisa ngambil jalan tengah, gitu. Jadi jangan cuma tanya sama 1 orang 2 orang guru. Ya. Udah gitu masing-masing berbeda lagi jawabannya. Nah kita bingung kita. Cari guru sebanyak-banyaknya yang bisa membawa dan mengajak kepada kemaslahatan buat kita, buat meningkatkan iman kita. Jadi yang namanya keraguan-raguan itu harus ditinggalkan karena itu perangkap iblis. Perangkap iblis. Gitu kan. Makanya ketika kita ingin melakukan sesuatu diajarkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun." Duhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala macam bisikan syaitan. Sesungguhnya aku menaruhkan diriku kepadamu ya Rabb untuk memohon perlindungan dari segala macam bentuk bujuk rayu dan godaan syaitan. Kita mohon sebelum kita melakukan demikian. Kalau kita nggak hafal dengan ayat itu, kita baca An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Karena itu sifat untuk menghilangkan was-was, keraguan-raguan. Lalu yang kedua tadi apa Pak? Istidraj. Ya. Dulu para ulama salafus saleh kalau dikasih kesehatan mereka khawatir. Mereka khawatir takut Allah akan memberikan hukuman padanya berupa istidraj. Makanya mereka selalu khawatir. Dan mereka para ulama salafus saleh dulu ketika mereka diberikan kesehatan yang begitu lama sama Allah, dalam doanya mereka minta diberikan sakit, minta diberikan sakit sama Allah. Jadi segala yang bentuk kenikmatan yang melalaikan diri kita kepada Allah, yang akhirnya mengingkari ayat-ayat Allah, itu siap-siap saja istidraj akan menghampirinya. Karena Allah bilang, kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kalian lupakan aku. Kalau kalian lupa kepada aku Tuhanmu, akan kujadikan diri kalian lupa pada diri kalian sendiri. Dan kalian termasuk orang-orang yang fasik. Kalau saat itu dia sedang menikmati kebahagiaan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu melalaikan kebahagiaannya, kesenangan dia melalaikan kepada Allah, mengingat Allah dia lalai, maka Allah jadikan dia lupa selama-lamanya. Jangankan kepada Allah, kepada diri sendirinya pun dia akan lupa. Dan dia termasuk orang yang fasik kata Allah. Lalu kemudian tinggal menunggu istidraj dari Allah. Na'udzubillah. Kenikmatan
Istidraj adalah malapetaka di balik kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Para ulama dulu begitu. Makanya para ulama itu kalau punya rezeki, punya duit, dia panggilin tuh orang-orang miskin. Dipanggilin. Dan dia berkata, untung masih ada orang miskin, karena dengan dialah yang akan menyebabkan saya bertemu dengan Allah. Karena dengan adanya dialah saya bisa mensedekahkan rezeki saya kepada mereka, dan mereka mengantarkan diriku kepada Allah, dan aku menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang beda. Ada pengemis tutup pintu. Ya. Yang punya ilmu nih, kalau enggak dipanggil, enggak mau menyampaikan ilmu, nunggu amplop. Begitu. Kalau orang salafus saleh enggak seperti itu. Nah, kita beramal. Orang-orang ulama salafus saleh itu benar-benar mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beda dengan para ulama sekarang. Beda. Karena ulama sekarang, maaf saya katakan, maaf, dikatakan oleh Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia, keuntungan dunia. Bayangin sekarang ceramah pakai mobil Alphard, ya, pakai mobil Alphard, Mercy, penceramah. Jadi sekarang ustadznya udah bukan ustadz ulama lagi, ustadz artis. Lah dulu nggak ada seperti itu. Ya saya bukan bicara begini, bukan iri, bukan apa, enggak. Tapi kalau yang namanya dia mensyiarkan agama Allah, tidak memunculkan yang namanya kemewah-mewahan, tidak akan dimunculkan. Justru semakin dibanyaki oleh Allah titipan ilmu dan rezeki kepada dia, sehingga dia menjadi tenar, harusnya dia tawadhu, pakai dha, jangan pakai dal. Kalau pakai dal tahu warna duit. Kalau pakai dha berarti dia merendah diri. Jangan tawadu. Tawadu tahu warna duit. Tapi kalau tawadhu pakai dha, yaitu dia akan menjadi orang yang rendah diri. Enggak memperlihatkan kekayaannya. Rasulullah orang kaya, Pak, Bu, orang kaya. Waktu suatu saat ada orang Yahudi datang, orang kafir Yahudi datang menghadap Rasulullah, "Ya Muhammad, saya orang miskin, tolong kasih saya makan, kasih saya uang." Kata Nabi, "Kamu pergi ke sana, di bukit sana ada rezeki buat kamu." Kata Nabi begitu. Ketika orang Yahudi itu langsung berjalan ke arah bukit sana, yang dilihat apa? Udah siap itu 100 ekor kambing. "Muhammad, ini untuk aku." "Iya, untukmu." Pengemis, bukan pengemis, orang Yahudi, orang kafir, disodakahkan 100 ekor kambing sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan orang miskin, walaupun tidurnya di atas pelepah kurma, nggak pakai kasur. Setiap siapa yang meminta kepada Rasulullah diberi banyak. Jadi istidraj adalah orang yang saya katakan tadi seperti sifat kikir, sifat orang bakhil, orang yang gak mau sedekah, orang yang gak pandai bersyukur kepada Allah. Itu akan, makanya Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan kata inna adzabi lasyadid itu azab yang keras, azab yang pedih, yaitu diantaranya dia akan diistidrajkan, kemudian setelah dia mati akan mendapatkan siksaan yang luar biasa. Na'udzubillah teman, na'udzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga, Pak, mudah-mudahan terjawab ya Pak, mudah-mudahan gitu. Yang ketiga tadi apa Pak, saya lupa. Ria, kalau kita bisa membagi kebahagiaan, kita mau pergi haji terus kita ngadain itu. Itu bukan ria Pak, bukan ria namanya. Jadi tergantung innamal a'malu binniyatnya. Kalau niat awalnya kita memang untuk berbagi karena Allah, mengharap ingin berjumpa dengan Allah, itu tidak ria. Tapi kalau niat awalnya karena Allah itu maha mendengar hati kita,
Allah Maha tahu apa yang kita rencanakan, apa yang kita wacanakan. Allah Maha tahu. Yang penting niatnya, niat awalnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya memang ridho, ingin berbagi kepada sanak famili atau tetangga terdekat, itu Allah terima amal sedekahnya, dan itu bukan riya, gitu kan. Yang penting innamal a'malu binniyatnya. Yang ketiga tadi apa Pak? Sekali lagi.